Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Holi Fatun, NPM 1822 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas akhir yang diampu oleh Ibu Umi Hartati, yaitu mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya yang berjudul tentang Zionisme Israel. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Zionisme. Zionisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina yang didasarkan pada perasaan agama, dan di mana Palestina itu mempunyai arti yang penting sekali dalam hal agama dan sejarah bangsa Yahudi. Nah, dari situlah mereka mempunyai cita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam di Palestina, di mana hal itu menimbulkan keresahan bagi bangsa Arab terhadap tanah Palestina yang telah mereka tinggali atau mereka diami berabad-abad tahun lalu. Dan kini datanglah hari-hari sial di mana kita melihat pemisah Arab dari nasab Islam di arena internasional maupun di bidang kebudayaan, yaitu umat Islam Palestina dan dunia Islam lainnya itu miskin dari orang-orang yang mengenal karena diliputi kesedihan akibat penyerangan biadab kaum Yahudi terhadap orang-orang Islam di Arab, di negeri Israel. Dan kemudian mereka meminta bantuan kepada Sri Paus di Vatikan. Lalu Sri Paus itu memberikan jawabannya melalui berpidato di depan gereja dan juga memperingati kedatangan Yesus ke kota Baitul Maqdis. Dan ia juga berkata, kami tidak mungkin dapat melupakan bumi Yesus, bumi Palestina, tempat Yesus mengajarkan kasih, lalu wafat di sana demi perdamaian umat manusia. Setelah diungkapkan cita-citanya bahwa akan datang suatu hari saat kedua bangsa di negeri Palestina, yaitu Arab dan Yahudi, akan mengikuti eksistensi dan hak masing-masing sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dalam kedamaian. Itulah sebabnya Palestina, kata mereka, bukanlah suatu masalah ras atau bangsa dan bukan masalah suatu agama. Dan perjuangan umat Islam menghadapi masalah Zionisme ini pada hakikatnya itu sekitar eksistensi Islam secara keseluruhan, di mana kita ketahui bahwa kaum Yahudi dan Salibisme itu bersama-sama beriman kepada kitab Perjanjian Lama, dan mereka juga berpendapat bahwa Israel itu merupakan suatu kenyataan agama yang tidak mungkin dilawan atau tidak mungkin dibiarkan sendiri. Dari eksistensi Yahudi di Palestina itu adalah kitab Taurat dan kitab Talmud, di mana mereka sesungguhnya berpendirian bahwa negara Israel itu harus membentang dari sungai Eufrat sampai sungai Nil dan Damsyik sampai ke Madinah. Yang selanjutnya, hal-hal itulah yang menjadikan sebab kebencian bagi kaum Yahudi terhadap orang-orang Arab, di mana mereka telah merampas jabatan kenabian yang tadinya merupakan monopoli kaum Bani Israel, dan kaum Yahudi itu menganggap bahwa bangsa Arab itu telah melakukan pengusiran terhadap suku-suku Yahudi pada zaman dahulu dari tanah Zefas, dan kemudian mewarisi kekayaan mereka sendiri. Lalu dendam orang-orang Yahudi terhadap bangsa Arab itu telah memperoleh ruang gerak sendiri, di mana ketika tersedianya lapangan pekerjaan bagi kaum Yahudi di dunia Salinisme, itu mereka membangun eksistensinya sendiri di atas dasar pendirian suatu masyarakat industri yang terampil dalam ilmu pengetahuan akan rahasia alam dan ilmu materialisme. Dan tidak ada jalan lain bagi kaum muslim selain bertakwa kepada Allah dan bersikap sabar akan kemungkinan datangnya kesucian
kematian bagi jiwa kaum muslimin. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian Zionisme, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Zionisme. Berkat usaha Theodor Herzl pada tahun 1860 sampai 1904, pada tahun 1995 itu diadakan Kongres Zionis yang pertama di Basel, Switzerland, di mana kongres itu bertujuan untuk menganalisis strategi mereka yang akan dilancarkan, yaitu menjadikan dunia sebagai budak Zionisme dan akan mendirikan pemerintahan Zionis internasional dengan ibu kotanya El-Quds, Yerusalem. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan.